Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuarter. Endapan gunung api kuarter masih dapat diamati penampakan rujuknya vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sedangkan di bagian lain gunung api Dieng yang lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang berbentuk plateau atau dataran tinggi. Sebagai daerah terletak di sekitar gunung api muda, tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Komoditi utama pertanian yang dihasilkan adalah teh, tembakau, berbagai jenis sayuran, dan kopi. Selain itu juga cocok untuk pengembangan budidaya jamur, carica pepaya, dan asparagus, dan beberapa jenis kayu yang merupakan komoditi ekspor non migas, serta beberapa jenis tanaman yang merupakan tanaman khas Kabupaten Wonosobo seperti purwaceng, gondorugam, dan kayu putih. Di kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi vulkanik pada zaman Pleistosen dan kemudian diterisi oleh endapan dan sisa tumbuhan. Di samping itu terdapat hulu sungai Serayu dengan anak sungai yang berada di bagian selatan, yakni di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan, yang air minum dibatasi oleh zona patahan. Banyaknya gunung di Wonosobo juga menjadi sumber mata air yang mengalir ke Sungai Serayu, Bogowonto, Kali Galuh, Kali Semanggung, Kali Sanggerahan, dan Lok Pulo. Sungai-sungai ini sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian, dan air minum. Sungai Serayu yang menambah debit air di Telaga Menjer telah dapat dimanfaatkan airnya untuk membangkit tenaga listrik, tenaga air. Dan tidak kalah penting dari Kabupaten Wonosobo adalah potensi wisata dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateau dengan panas bumi yang telah dimanfaatkan sebagai PLTU, kawah, dan panorama yang indah. Selain itu juga terdapat candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu. Semuanya itu adalah daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke Wonosobo. Pemanfaatan panas bumi Dieng. Geomorfologi. Secara geomorfologi, bentang lahan di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh bentang lahan bentukan dari proses vulkanik. Bentang lahan lainnya berasal dari bentukan denudasional, bentang lahan struktural, bentang lahan fluvial atau aliran sungai. Bentukan bentang lahan proses vulkanik yang ada yaitu kubah lava, runtut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan intrusif bangunan gunung api, pegunungan medan lava, perbukitan medan lava, kaldera, danau kaldera, lembah antar gunung api material piroklastik. Konsekuensinya dengan bentang lahan yang didominasi oleh vulkanik menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo punya topografi yang dominan tidak datar. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Wonosobo. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan bentuk lahan agar prinsip pembangunan berkelanjutan. Arti lambang daerah. Bentuk perisai merupakan lambang pertahanan batin yang tunggal. Garis lurus ke bawah 19 menunjukkan angka ratusan tahun dan melambangkan hujan. Garis yang berleku-leku masing-masing 10 adalah tahun 1930 berdirinya Kabupaten Wonosobo dan melambangkan daerah sumber air. Perbandingan ukuran bidang 5:7 menunjukkan tahun 1957 terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swantatra tingkat 2 Wonosobo yang langsung dipilih oleh rakyat. Daun teh yang berkibar 13 menunjukkan nilai atau netu hasil dari pasaran menurut hitungan Jawa. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swantatra tingkat 2 Wonosobo pada hari Senin Pahing. Danau Tembakau sebanyak 9 menerangkan tanggal dan bulan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pilihan Rakyat pada tanggal 9 September 1957. Dwi Arga menunjukkan gunung-gunung yaitu Sindoro dan Sumbing. Sabda Pandawa Raga Nyawiji adalah hitungan surya sangkala yang mengandung makna Pancatunggal Ika, cita-cita untuk persatuan dan kesatuan. Sedangkan warna-warna pada lambang daerah, hitam artinya keabadian, hijau kemakmuran, kuning kemasan artinya keluhuran, merah artinya kebenaran, putih dan artinya kesucian.
Visi, visinya adalah terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Misinya satu, mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Dua, meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan kooperasi. Tiga, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, religius atau berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern. 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata. 5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang. Susunan perangkat daerah: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Disdikpora, Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB PPPA, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Dispaperkan, Dinas Kesehatan, Dinkes, Dinas Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Disdak Kopumka M, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbud, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan, Disperkimhub, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinsos PMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Disnakerintrans, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Disarpusda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPD, BPPD, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, Badan Kepegawaian Daerah, BKD, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Itulah susunan perangkat daerah. Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, 29 kelurahan, dan 236 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 858.273 jiwa dengan luas wilayah 981,41 km persegi dan sebaran penduduk 874 jiwa per kilometer persegi. Peta pengembangan wilayah berdasarkan kajian tata ruang Kabupaten Wonosobo, sistem perdesaan yang dikembangkan sebagai kawasan agropolitan adalah kawasan Rojonoto yang meliputi kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Solomerto. Pada kawasan agropolitan Rojonoto terdapat kota tani utama yaitu kota tani Sawangan, serta 4 kota tani lainnya yaitu kota tani Sukoharjo, kota tani Tlogo, kota tani Selomerto, dan kota tani Kaliwiro. Sistem pusat pelayanan terdiri dari PKW, Pusat Kegiatan Wilayah yang mencakup wilayah Kecamatan Wonosobo, PKLP, Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang mencakup wilayah Kecamatan Kertek dan Selomerto, PPK, Pusat Pelayanan Kawasan yang mencakup wilayah Kecamatan Mojo Tengah, Kejajar, dan Sapuran, PPL, Pusat Pelayanan Lingkungan yang mencakup wilayah Kecamatan Kepil, Kaliwiro, Wadas Lintang, Leksono, Kalikajar, Garung, Batu Malang, Sukoharjo, dan Kalibawang. Berdasarkan pola ruang wilayah dibagi menjadi 2 besar yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Mengingat posisi geografi Kabupaten Wonosobo yang berada di wilayah atas, maka kawasan lindung ini hampir meliputi seluruh wilayah. Kawasan ini terdiri dari A. Kawasan terlindung, B. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, C. Kawasan perlindungan setempat, D. Kawasan suka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, E. Kawasan rawan bencana alam, dan F. Kawasan pelindungan plasmanufa. Sedangkan kawasan budidaya
adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi A. Kawasan peruntukan hutan produksi. Kawasan budidaya hutan produksi tercatat di Kecamatan Kaliwiro, Leksono, Watu Malang, Sukoharjo, Sapuran, Kalibawang, Wadas Sintang, dan Kepil. B. Kawasan peruntukan pertanian yang terdiri dari 1. Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Pijajar. 2. Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung atau kemiringan lereng kurang dari 40% dan terdapat pada semua kecamatan pada lahan yang sesuai. C. Kawasan peruntukan perkebunan terdapat pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan komoditas yang berkembang di Kabupaten Wonosobo. D. Kawasan peruntukan perikanan diprioritaskan dikembangkan di semua kecamatan di daerah yang tersedia pasokan air yang cukup. E. Kawasan peruntukan peternakan yang terdiri dari 1. Kawasan peternakan ternak besar diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Wadas Sintang, Kepil, Leksono, Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Sukoharjo, Kertek, Selomerto, Watu Malang, Wonosobo, dan Mojo Tengah. 2. Kawasan peternakan unggas di Kecamatan Kejajar, Kalikajar, Garung, Mojo Tengah, Watu Malang, Wadas Sintang, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Sukoharjo, Wonosobo, Kepil, Sapuran, Kertek, dan Selomerto. F. Kawasan peruntukan pertambangan dikembangkan pada kawasan yang berpotensi bahan tambang, namun bukan pada kawasan lindung yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dalam eksploitasinya. G. Kawasan peruntukan pemukiman sebagaimana dikembangkan di daerah yang datar, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, aksesibilitasi baik dan tersedia air bersih. H. Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah dan besar dikembangkan di sepanjang jalur regional Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara yang mencakup wilayah Kertek, Wonosobo, dan Selomerto serta jalur Kertek, Sapuran, Kepil dengan lokasi di Kecamatan Sapuran. Sedangkan sentra-sentra industri kecil dan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.